Hi, welcome back to Madam English YouTube channel. Today's lesson, we are going to talk about historical recount text. Nah, kalian akan mempelajari cara menulis historical recount text ya, atau text recount yang berisi tentang kejadian bersejarah. Nah, kita akan melihat contoh teksnya dan juga tips menulisnya. Juga kalian akan mendapatkan tugas menulis text recount di akhir video ini. Oke, let's see this text ya. Miss sudah siapkan teksnya. Jadi ini adalah teks tentang pertempuran Surabaya, the Battle of Surabaya. Oke, now we read this first ya. Miss akan bacakan dulu. The Battle of Surabaya was fought between regular infantry and militia of the Indonesian nationalist movement and British Indian troops as a part of the Indonesian National Revolution. Jadi pertempuran Surabaya terjadi antara infanteri reguler dan milisi Gerakan Nasionalis Indonesia dan pasukan India Britania sebagai bagian dari Revolusi Nasional Indonesia. Begitu ya. It was the largest single battle of the revolution and became a national symbol of Indonesian resistance. Nah, jadi itu adalah pertempuran tunggal terbesar dalam revolusi dan menjadi simbol nasional perlawanan Indonesia. Nah, ini adalah simbol perlawanan Indonesia ya terhadap koloni gitu ya. Selanjutnya ya, on 17 of August 1945, Soekarno and Hatta declared the independence of Indonesia in Jakarta. Ya, jadi 17 Agustus 1945 itu Soekarno dan Muhammad Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta ya. In the following weeks, power vacuums existed both from outside and within Indonesia. Nah, beberapa minggu setelahnya ya terjadi kekosongan kekuasaan baik dari luar maupun dari dalam Indonesia ya. On 19th of September 1945, a group of Dutch internees supported by the Japanese raised the Dutch flag outside the Hotel Yamato in Surabaya, East Java. Nah, pada tanggal 19 September 1945, sekelompok interniran Belanda yang didukung oleh Jepang mengibarkan bendera Belanda di luar Hotel Yamato di Surabaya, Jawa Timur ya. This provoked nationalist Indonesian militia who overran the Dutch and Japanese and tore off the blue part of the Dutch flag, change it into the Indonesian flag. Nah, jadi karena adanya bendera yang dikibarkan itu, ini memprovokasi nasionalis Indonesia yang menyerbu Belanda dan Jepang. Ya, akhirnya mereka menyerbu Belanda dan Jepang dan merobek bagian biru dari bendera Belanda, mengubahnya menjadi bendera Indonesia, yaitu merah putih ya. The leader of the Dutch group, Mr. Plockman, was killed because of mass anger. Nah, jadi pemimpin kelompok Belanda, yaitu Mr. Plockman, itu tewas karena kemarahan massa. Ya. By the time Allied forces arrived at the end of October 1945, the Pemuda foothold in Surabaya city was described as a strong unified fortress. Nah, pada saat pasukan sekutu ini tiba ya, pada akhir Oktober 1945, pijakan pemuda di kota Surabaya digambarkan sebagai benteng kesatuan yang kuat. Nah, jadi pemuda-pemuda itu digambarkan sebagai benteng kesatuan yang kuat, gitu ya. Besides the leadership of the mass Muslim organizations, Nahdlatul Ulama and Masyumi declared that was in defense of the Indonesia motherland was holy war, and thus an obligation for all Muslim. Selain itu ya, jadi pemimpin-pemimpin dari ormas-ormas Islam, Nahdlatul Ulama dan Masyumi nih ya, mendeklarasikan bahwa membela tanah air Indonesia adalah perang suci ya. Jadi kata dia adalah holy war ya, perang suci, dan karenanya ini adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam gitu ya.
Kiai and their students began to stream into Surabaya from Islamic boarding schools throughout East Java. Jadi si Kiai dan juga santrinya itu mulai mengalir ke Surabaya, mulai menuju ke Surabaya gitu ya, dari pesantren-pesantren se-Jawa Timur begitu ya. Jadi mereka berkumpul. Fighting broke out on 30 October after the British commander Brigadier AWS Malabi was killed in a skirmish. Ya, jadi akhirnya perang itu pecah pada tanggal 30 Oktober setelah komandan Inggris Brigadier AWS Malabi itu tewas dalam pertempuran kecil gitu ya. Jadi nih reorientationnya ya, considered a heroic effort by Indonesians. The battle helped galvanize Indonesians and international support for Indonesians' independence. 10 November is celebrated annually as Heroes Day. Jadi, karena dianggap sebagai upaya heroik oleh Indonesia ya, pertempuran tersebut membantu menggembleng dukungan Indonesia dan internasional untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi sangat penting ya kejadian ini. Jadi 10 November akhirnya diperingati sebagai Hari Pahlawan setiap tahunnya begitu ya. So this is the example of historical recount text ya. Jadi teks recount ya, recount itu maksudnya adalah menceritakan kejadian di masa lampau, dan ini merupakan kejadian sejarah begitu ya, sejarah Indonesia. Well students, untuk dapat menulis teks recount, kalian harus tahu dulu nih social function, structure of text, dan linguistic features-nya. Jadi pertama ya, social function-nya itu adalah to retell a historical event, karena kita temanya adalah historical event ya. Jadi kamu tentukan dulu mau historical event apa sih yang akan kalian tulis. Lalu kita mulai dari orientation. Orientation itu adalah the beginning of the story. Biasanya kamu kasih tahu apa sih kejadian histori tersebut, di mana terjadinya, apa yang membuat ini terkenal, kapan terjadinya, seperti itu ya. Lalu series of event. Series of event ini adalah kronologinya. Dimulai dari apa, lalu terjadi apa, hingga akhir dari puncak suatu kejadian histori tersebut ya, kejadian bersejarah tersebut. Jadi ada chronological order dari event pada historical story tersebut ya. Yang terakhir adalah reorientation. Reorientation itu bisa kamu simpulkan, jadi berdasarkan kronologi yang ada, apa kesimpulannya, apa yang diperingati. Misalnya seperti contohnya tadi, akhirnya karena itu disebut dengan kejadian yang heroik, dijadikanlah Hari Pahlawan, di setiap tahunnya diperingati seperti itu ya. Jadi ada reorientation atau bisa disebut dengan conclusion juga ya, ditutup begitu ya. Jadi kalian tutup dengan reorientation. Lalu kita menggunakan tenses apa? Karena ini adalah historical event, sudah terjadi di masa lampau, maka kita menggunakan past tenses. Bisa past tense, past continuous tense, past perfect tense. Jadi semua yang berbentuk past karena sudah terjadi di masa lampau gitu ya. Lalu kita juga menggunakan adverb of time sama adverb of place. Adverb of time itu adalah keterangan waktu ya. Jadi kita kan menjelaskan kronologi kejadian suatu history atau sejarah ya. Jadi kita pasti menunjukkan waktu, menunjukkan tanggal, kapan terjadinya, bulan apa, mungkin di pagi hari atau mungkin di malam hari, seperti itu. Lalu ada adverb of place, yaitu keterangan tempat di mana terjadinya, apa yang terjadi di sana, seperti itu ya. So these are the things you have to know before you write the recount text. Nah sekarang Miss akan beritahu lagi tipsnya ya dengan contoh berikut ini. Nah seperti contoh seperti ini ya. Jadi kalian tentukan dulu title-nya. Title ini berarti apa yang mau kamu ceritakan ya, kejadian apa yang mau kamu ceritakan. Lalu diawali dengan apa sih kejadian itu, kapan terjadinya, dan itu mengapa terjadi, seperti itu ya. Lalu paragraf berikutnya adalah series of event. Nah series of event ini kronologinya dimulai nih seperti ini ya, dimulai dari 17 Agustus terjadi apa, setelah itu tanggal 19 September terjadi apa, lalu selanjutnya apa yang terjadi, lalu terjadi lagi
the end of Oktober apa yang terjadi. Nah, hingga akhir nih 30 Oktober ini adalah the puncaknya, the puncak ya. Jadi maksud Miss Mel adalah ini adalah akhir dari history tersebut, meledaknya pertempuran itu di 30 Oktober gitu ya. Nah, ketika kalian menuliskan event, pastikan itu chronologically, dimulai dari yang paling lampau hingga yang terbaru gitu ya. Jadi dimulai seperti ini, dari Agustus 1945, jadi 19 September 1945, berurutan terus Oktober 1945, terakhir 30 Oktober 1945. Begitu ya. Jadi kejadiannya itu harus chronologically order ya. Lalu terakhir kita tutup dengan reorientation. Bisa juga disimpulkan ya, disimpulkan akhirnya kejadian itu dikenang sebagai apa sejarahnya ya. Okay, you get the point? Well, students, so this is the tips if you want to write the historical recount text. Nah, sekarang adalah giliran kalian writing task for you. Jadi sudah siapkan nih ya. Please write a historical event in the world. Nah, kalau tadi Miss sudah menunjukkan historical event di Indonesia, sekarang kalian silahkan searching on YouTube or Google juga boleh ya. Kalian cari tahu apa aja sih historical event di dunia yang menarik, lalu kamu coba tuliskan kembali ya kejadian historical event tersebut di dunia tentunya ya. Kalian boleh searching di internet, lalu nanti kalian tulis di buku latihan kalian, ditulis tangan ya, jangan diketik, ditulis tangan di buku latihan. Kalau sudah, difotokan dan kirimkan ke guru kalian ya. That's all the lesson for today. Don't forget to do your task. Kamu bisa searching dan kalian cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai event atau historical event in the world ya, biar kalian itu ilmunya makin banyak dan pengetahuannya makin banyak nih, terutama tentang sejarah di dunia ya. Well, that's all the lesson for today. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Share juga ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Have a great day. Bye.